Akhirnya nih Usoners, Xiaomi ngeluncurin juga seri flagshipnya di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Xiaomi 14. Dan tim Uzon jadi salah satu yang pertama buat nyobain smartphone ini. Grass nih, masih bening plastiknya, sebelum peluncuran resminya nanti. Jadi kita lihat nih first impression gua kayak gimana, dan apa aja sih isi box dari Xiaomi 14 ini. Yuk! Gue masih belum tahu nih sebenarnya harga Xiaomi 14 di Indonesia berapa. Tapi kalau di India sendiri kan tembus harganya 13 jutaan. Gue harap sih Xiaomi ngejual Xiaomi 14 di bawah pasaran India ya di Indonesia. Nah, dari boxnya ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Xiaomi 14. Misalnya, Leica Professional Optical Lens, terus juga Custom Image Sensor, Ultra Thin Bezel Display, Snapdragon 8 Gen 3, layar AMOLED Crystal Res Dynamic sampai 120Hz refresh rate-nya, dan juga 90 watt hypercharge. Dan unit yang gue unboxing sekarang ini warnanya black, dengan RAM 12GB serta storage 256GB. Boxnya masih tebal, udah pasti lengkap banget nih isinya, nggak kayak beli HP batangan ya. Jadi kalau kita buka, ada box kecil isinya casing, soft case yang mirip-mirip kayak Redmi Note seri sekarang. Jadi nggak soft case bening, tapi cenderung matte warna abu. Ada kartu ucapan, terus juga buku panduan dan kartu garansi juga, sama SIM ejector. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C dan juga adapter fast charging 90 watt. 90 watt untuk baterai yang kurang dari 5000 mAh, menurut gue pasti bakal cepet banget untuk ngecasnya. Nah, ini dia Xiaomi 14-nya. Kita buka dulu nih smartphone-nya. Impresi gue pertama nih, ketika gue menggenggam Xiaomi 14 adalah feel-nya kok mirip kayak iPhone 15 ya. Kayak ringkasnya, bodinya yang serba flat, sama layarnya yang dibuat datar. Agak mirip sebenarnya dengan iPhone 15. Cuman memang secara dimensi, Xiaomi 14 itu lebih tinggi karena layarnya 6,36 inci dengan ketebalan 8,3 mm. Tapi intinya, smartphone ini pas buat digenggam dan dioperasikan oleh satu tangan. Form factor-nya ergonomis, solid juga berkat rangka aluminium yang lumayan kokoh nih. Dan juga Xiaomi 14 udah ngantongin rating IP68. Jadi kalian bisa main air pakai smartphone ini di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Di bagian belakang, Xiaomi 14 punya beberapa opsi warna. Ada putih, hijau, dan juga hitam. Unit yang gua pegang sekarang ini warna black dengan tekstur matte yang halus. Dan lihat, gak mudah banget tertempel jejak sidik jari. Tampilan keseluruhannya mewah lah, namanya juga smartphone flagship ya. Dan juga ada logo Leica di tengah-tengah kameranya. Jadi kayak ini loh, smartphone-nya Leica nih. Jadi bukan Xiaomi 13T doang. Di bagian depan layarnya LTPO AMOLED, ukurannya 6,36 inci dengan resolusi 1200 x 2670 pixel. Dengan refresh rate yang adaptif sampai 120Hz. Kedalaman warnanya 12 bit. Jadi warnanya bakal tajam banget, detailnya bakal jernih. Apalagi kalau kalian yang suka nonton video YouTube di resolusi atau kualitas HDR, itu udah pasti bisa banget di Xiaomi 14 ini. Nah, ngomongin soal dapur pacunya, seperti di dusnya nih kelihatan kalau smartphone ini udah berjalan, udah ditenagain sama Snapdragon 8 Gen 3. Jadi bisa dibilang Xiaomi 14 ini adalah ponsel yang kecil-kecil cabai rawit. Bodinya mini, tapi tenaganya gede. Ditambah dengan RAM LPDDR5X 12GB tadi dengan storage 256GB UFS 4.0 serta juga baterai dengan kapasitas 4610 mAh yang ngedukung fast charging 90W, wireless charging 50W dan reverse wireless charging 10W. Dan juga Xiaomi 14 udah berjalan di sistem operasi HyperOS berbasis Android 14. Nah, kamera sebenarnya yang spesial dari smartphone ini karena di bagian belakangnya ada 3 kamera dengan sensor 50 megapiksel. Ketiga kamera ini pakai lensa dari Leica. Jadi nggak cuma software aja nih Leica-nya, tapi juga secara hardware. Secara teknologi sebenarnya mirip-mirip ya dengan Xiaomi 13T karena jenis lensa Leica yang dipakai pada Xiaomi 14 ini jenisnya adalah Leica Summilux. Untuk kamera utamanya dia pakai sensor yang custom dengan ukuran 1/1,31 inci. Jadi hampir 1 inci gedenya. Makin gede ukuran sensor, berarti makin besar juga
daya tangkap cahaya sehingga detail yang dihasilkan oleh kamera utama ini bakal jauh lebih baik lagi. Kamera utamanya didukung dengan OIS, terus juga ada kamera telefoto 50 megapiksel dengan 3,2 kali optical zoom, sama kamera ultra wide 50 megapiksel. Sementara di depan ada kamera selfie 32 megapiksel. Kalian penasaran nggak benchmarknya kayak gimana, reviewnya kayak gimana? Mending subscribe dulu channel Use On Tech, nyalain loncengnya, like video ini dulu, kasih komen, share juga jangan lupa. Nanti kita akan segera kasih video review lengkapnya dari Xiaomi 14, kelebihan, kekurangannya kayak gimana, cuman di Use On Tech. Jadi, stay tune terus. Bye!